Baik, salam investigasi channel TV. Perusahaan investigasi channel TV, kembali lagi investigasi channel TV hadir dalam liputan khusus. Kali ini kita akan menyorotin bagaimana perkembangan hiruk pikuknya transportasi yang ada di Kota Padang. Dan ini kami sering mendapat masukan agar kiranya investigasi juga mengangkat tema tentang bagaimana Dinas Perhubungan ini untuk menyikapi hal kemacetan dan hiruk pikuknya di Kota Padang. Tapi sebelum kita ngobrol dengan narasumber yang berkompeten, jangan lupa berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel TV. Baik, sebelum kami mengulas lebih lanjut, kita perkenalkan lebih dahulu yang saat ini sudah bersama kami. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Yudi, dan kita ingin ngobrol lah dengan beliau sejauh mana perkembangan hiruk pikuknya perhubungan yang ada di Kota Padang. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Yudi. Pak, ya, selamat siang Pak Yudi. Siang. Pak, terima kasih telah investigasi diterima di kantor Bapak, dan kita ingin ngobrol Pak ya. Sejauh ini Pak, Kota Padang ini kan sudah masuki kota besar dengan transportasi yang begitu padat, hiruk pikuknya begitu padat Pak. Iya. Bagaimana sih Pak menyikapi sebagai Dinas Perhubungan dalam hal ini? Bahwa memang transportasi itu dinamis, ya. Apalagi kebutuhan mobilitas masyarakat itu semakin hari semakin tinggi ya. Iya. Kita lihat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kegiatan, ya membutuhkan kendaraan, membutuhkan jalan, membutuhkan transportasi. Otomatis memang kebutuhan akan transportasi itu tidak bisa dihindari. Dan juga fungsi dari Dinas Perhubungan apa gitu. Jadi tentunya kita Dinas Perhubungan salah satu tugas pokok dan fungsi kita adalah kelancaran lalu lintas. Iya. Nah, bagaimana kelancaran lalu lintas itu? Tentu ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan kebijakan-kebijakan di bidang transportasi ini. Pertama yaitu di bidang angkutan umum. Kenapa angkutan umum? Apa kaitan angkutan umum dengan kemacetan lalu lintas? Kalau orang menggunakan angkutan umum, artinya kapasitas angkutan umum itu lebih besar daripada kendaraan pribadi. Otomatis orang yang diangkutkan lebih banyak. Nah, ketika mobilitas itu diangkut oleh angkutan umum, sebagian besar angkutan umum, tentunya jalan menjadi longgar. Kenapa? Karena kendaraan pribadi juga akan berkurang kan gitu. Makanya ada satu kebijakan bagaimana kita menggairahkan masyarakat itu naik angkutan umum. Nah, sekarang bagaimana angkutan umum kita yang ada sekarang? Namanya angkot-angkot yang masih belum standarisasi pelayanan angkutan umumnya. Nah, kita di pemerintah ada program namanya program Transpadang ya. Di mana dengan program angkutan umum ini kita mengharapkan pelayanan angkutan umum meningkat sehingga masyarakat senang menggunakan angkutan umum. Nah, ini kita sudah 2014 sudah mulai ya koridor 1 dan ada koridor 4 dan terakhir koridor 5 ke arah Indarung yang kita launching untuk Transpadang ini. Nah, ke depan ada 3 koridor lagi yang kita persiapkan, yaitu koridor Kampus Unan, koridor ke Air Pacak dan juga ke Bungus. Nah, jadi 6 koridor. Nah, dengan ada kebijakan angkutan umum ini, kita harapkan pengguna kendaraan pribadi itu atau orang yang akan membeli kendaraan pribadi menunda pembelian kendaraan pribadi. Kenapa? Karena ada angkutan umum yang bagus. Yang bisa mereka naiki, yang selamat, nyaman, terjangkau kan gitu. Intinya seperti itu. Nah, program kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas angkutan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tidak mungkin semua orang naik angkutan umum. Tentu juga ada yang naik kendaraan pribadi. Tentunya bagaimana kita melakukan rekayasa lalu lintas. Nah, manajemen rekayasa lalu lintas ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang tinggi, tetapi dia cukup efektif untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Nah, kemudian program-program lain terkait dengan kelancaran lalu lintas ini, yaitu bagaimana suatu jalan itu digunakan kapasitasnya efektif gitu. Jadi seperti gini, kalau jalan itu digunakan semua untuk lalu lintas, tentunya karena kelancaran lalu lintas. Tapi terkadang kapasitas jalan itu justru ada PKL di situ, ada orang jualan pakai mobil, ya kan? Kemudian ada juga parkir liar di situ, yang tidak tempat parkir dia parkir di situ. Tentunya itu mengurangi kapasitas jalan. Kenapa berkurang? Karena memang kapasitas seharusnya sekian meter lalu lintas sekarang hanya berkurang sekian meter pula karena dipakai untuk hal tersebut.
Nah, itu juga yang harus kita benahi di Kota Padang ini. Jadi kami melihat persoalan-persoalan inilah sebenarnya yang perlu dilakukan treatmentnya sehingga kelancaran lalu lintasnya tetap terjaga. Kita nggak mau namanya stuck itu artinya terkunci lalu lintas itu. Nah kami Dinas Perhubungan mulai saya Maret menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, saya menargetkan 1 bulan itu 1 rekayasa lalu lintas. Itu Bung Eman. Waktu pertama kali di mana? Ya di Kampus Sunan itu. Kampus Sunan tuh ya. Kampus Sunan itu kan selalu terkunci. Iya benar. Ya. Benar. Kemarin ini nggak terkunci banget karena ada COVID kan. Ya. Sekarang orang udah mulai masuk kuliah. Nah itu kredit sekali. Iya benar. Jadi setelah kami pelajari, awalnya camat waktu itu minta lampu merah, traffic light. Tapi kita lihat dari sirkulasi arus karena membuat traffic light itu kan ada aturannya juga. Ada klasifikasi yang harus kita penuhi sehingga cocok untuk traffic light. Kalau enggak, nanti dipasang traffic light malah menyebabkan lebih macet lagi. Nah, dia ada teorinya, ada aturan ukurannya sehingga layak atau tidak pasang traffic light. Nah, setelah kami survei ternyata yang layak itu rekayasa lalu lintas dengan menutup simpang itu. Tutup simpang Pasar Baru Unan itu. Kemudian orang berputar ya untuk mengarah ke sana. Ada putaran U-turn yang kita buat 2. Nah itu alhamdulillah sukses. Setelah 3 bulan kita pasang road barrier, kemudian kita evaluasi ternyata memang jauh sekali penurunan kemacetan di situ. Kita pasang dengan PU kerjasama untuk menutup itu dengan median yang utuh. Nah, sekarang udah kita laksanakan. Nah bulan berikutnya kami lihat lagi di simpang di Gunung Pangidun. Gunung Pangidun itu kan MAN 2 itu kan macet. Iya benar. Itu ada jalan kiri kanan ya. Kiri kanan itu kita buat satu arah ya. Untuk pagi hari saja. Alhamdulillah ini juga sudah dilaksanakan dengan pasang rambu, dengan rekan kita dan memperkenalkan petugas. Kemudian juga kita lakukan di Jalan Perak. Jalan Perak itu jalannya kecil. Tapi 2 arah. Sehingga sering ketemu di situ. Nah kita buat satu arah, alhamdulillah juga ada lancar. Kemudian juga kita lakukan rekayasa lalu lintas di Simpang Anduring. Nah, Simpang Anduring itu ya. Simpang Anduring itu kan agak unik juga tuh. Ada simpang kecil di situ yang bisa 1 mobil saja. Sehingga ketika ada lawan mobil situ mau masuk berhenti di tengah mobil itu. Sehingga terjadi kemacetan luar biasa di situ. Nah, setelah kami pelajari, kami lihat itu kita buat semacam penutupan dengan road barrier. Ini udah hampir 3 bulan atau 4 bulan ini. Dan kita rencana bulan ini akan mempermanenkan itu. Namun memang persoalan kita kan di putaran itu. Nah, kami udah evaluasi itu. Rencana kami memperpanjang lagi. Perpanjang ke depan, mungkin dekat-dekat SMP 31. Kita cari yang agak luas tempat putarannya sehingga bisa sekali putar. Nah, itu akan kita kerjakan bulan ini. Insya Allah itu udah selesai lah masalah Anduring itu. Kita selesaikan. Pak Yud, kira-kira punya data Pak Yud, berapa pertumbuhan kendaraan yang ada di Kota Padang nih Pak Yud? Antara roda 2 dan roda 4 ya Pak Yud? Saya kalau untuk sepeda motor kalau nggak salah saya 17% Pak. 17%. Mobil itu sekitar 4-5%. Iya. Jadi cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, artinya itu dengan mobilitas yang begitu tinggi, dengan angka kendaraan yang per tiap tahun itu makin meningkat, tentu otomatis itu kan terjadi. Iya pasti. Makanya solusinya adalah sebenarnya kapasitas ruas jalan di Kota Padang ini kalau memang kapasitasnya murni gitu, artinya tidak ada gangguan-gangguan samping itu. Dengan tingkat mobilitas masih belum separah kota-kota lain sebenarnya. Masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Seperti misalnya dengan manajemen konflik tadi. Manajemen konflik itu apa? Seperti misalnya ini kan kalau persimpangan. Kalau kita lewatkan persimpangan itu kan arus kendaraan itu kan berselang-seling. Nah, titik selang-seling itu namanya titik konflik. Konflik benar. Juga tadi saya sampaikan di simpang RSUPM Jamil juga kemarin kita juga lakukan itu mengurangi titik konflik. Kita masukkan di situ, keluarnya tempat lain gitu. Tapi kalau masuk keluar di situ kan arusnya jadi bersilang-silang. Iya benar. Akhirnya titik konfliknya banyak. Jadi teorinya adalah meminimalisir titik konflik namanya. Titik konflik pertemuan arus. Itu salah satu mengurai kemacetan lalu lintas. Itu bentuk-bentuk rekayasa lalu lintas seperti itu, misal satu arah, kemudian meminimalkan titik konflik, kemudian mengatur sirkulasi lalu lintasnya. Nah, itu bentuk-bentuk dari rekayasa lalu lintas. Dan itu saya lihat untuk hal-hal yang ini
udah berapa bulan ini cukup efektif lah kita Efektif, melakukan itu. Nah, ke depan tentu jangka menengah nggak mungkin seperti itu terus. Benar. Nambah lagi, apalagi tentu macet lagi kan? Tentu ada perlu perbaikan jalan, perlu penambahan jalan baru atau apa. Itu akan kita kerjasamakan nanti dengan dinas PU, bagaimana kita meningkatkan kapasitas jalan lagi. Nah, kemudian sembari kita mengajak masyarakat yang angkutan umum tadi, sehingga kalau beli mobil pun dia mobilnya dipakai cuma untuk barale aja misalnya, tapi hari kerja dia pakai untuk angkutan umum misalnya seperti itu. Artinya Pak Ru, saat ini kan pemerintah Kota Padang juga meluncurkan Trans Padang ya. Artinya memberikan satu inovasi lah dan inovatif agar kiranya dengan Trans Padang ini mampu mengakomodir para penumpang untuk naik bersama-sama di Trans Padang. Karena dengan Trans Padang ini mampu mengangkat para penumpang ini lebih banyak. Kira-kira kan supaya jangan terjadi sekolah naik mobil pribadi, semua anak-anak itu juga pribadi, motor gitu. Kira-kira ini satu terobosan yang kayaknya sangat menarik. Tapi masih ada juga Pak Yud yang kendala yang sering muncul di pertanyaan bahwasannya halte-haltenya juga belum memenuhi. Kira-kira apa yang masalahnya Pak Yud? Jadi memang ya, saya juga mendapat masukan masyarakat kayak koridor Darung yang baru kita luncurkan. Benar, ya. Banyak titik-titik yang belum ada haltenya. Jadi kami kemarin sudah rapat dengan kalau Trans Padang ini mengelolakan Perumda PSM. Perumda PSM ini termasuk masalah halte mereka yang diserahkan. Jadi kami hanya memberikan subsidi lah terhadap pelayanan. Kalau kurang pendapatannya kita subsidi kan. Nah, dalam hal ini secara teknis kami selalu melakukan rapat koordinasi dengan PSM. Kemarin sudah kita usulkan juga. Jadi kami ketika anggaran perubahan mereka kami berikan anggaran untuk menambah halte itu. Mudah-mudahan dalam bulan ini atau bulan depan itu sudah titik-titik halte-nya bisa bertambah sehingga masyarakat tidak terlalu jauh. Artinya masyarakat juga tidak kebingungan. Ke mana kita harus naik dari halte itu? Karena rambu-rambunya juga belum apa artinya kan, belum memenuhi lah artinya kira-kira gitu. Jadi kita untuk Kota Padang memang anggaran kita sangat terbatas ya. Kalau buat bangun halte semua mungkin tidak cukup dananya. Kita untuk subsidi aja mengeluarkan dana hampir 19 miliar tahun ini untuk 3 atau 4 koridor. Berapa Pak itu? 19 miliar? 4 koridor untuk 4 koridor ini. Jadi ini kita tentu kenapa? Karena memang kita memprioritaskan angkutan umum. Membuat masyarakat harga ongkosnya itu jauh dari harga ekonomi. Nah, sekolah 1.500 cuma. Jadi yang kita subsidi itu adalah penumpang sebenarnya. Ya, sehingga murah membayar. Bukan karena apa, uangnya untuk habis untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa naik angkutan umum dengan murah. Jadi kita berupaya banyak halte-halte itu juga bantuan dari CSR. CSR itu semacam tanggung jawab perusahaan kan, dari Bank Naga, memberi bantuan lah ya, Bank BRI, dari Semen Padang, kita minta. Mudah-mudahan tiap tahun ada terus nih. Nah, sambil kita lengkapi lah halte-halte itu dengan dana-dana CSR itu. Jadi Pak Yud, artinya dengan Trans Padang ini kan artinya sudah mampu ya saat ini ya kita lihat survei ke lapangan juga diminati lah oleh masyarakat karena kita lihat karena pertama ongkosnya murah nyaman ya kan udah nggak ada lagi takut copet-copet karena semua pakai CCTV semuanya. Artinya Pak Yud, ini kan satu terobosan dari pemerintah Kota Padang memberikan pelayanan terhadap masyarakat ya untuk bertransportasi. Sejauh ini bagaimana Pak Yud? Kira-kira. Memang ini perkembangannya sudah meningkat ya. Malah ini menjadi program unggulan Wali Kota Padang. Benar. Kita sangat dukung itu. Dan di akhir masa jabatan utama beliau ini itu tuntas. Memang sudah kita programkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 koridor jalan semua di penghujung periode ini. Nah, peningkatan juga terjadi di penumpangnya juga kita lihat sangat signifikan juga ya, masyarakat semakin senang naik angkutan umum ya, dan ini memang yang lebih lagi nih Mas Bung Arman, dulu 2 koridor ini, koridor 1 dan koridor 4 yang bypass. Itu busnya dari mana? Bus pemerintah, bantuan Kementerian Perhubungan. Nah,
yang menariknya koridor 5 itu busnya milik pengusaha angkot kan. Pemerintah nggak beli bus lagi, nggak dikasih dari kementerian, tapi yang beli itu pengusaha angkutan bus, angkutan kota sendiri. Dan sistem yang kita buat itu adalah mengganti angkot dengan bus. Jadi angkot yang jalan itu juga tidak terganggu. Kenapa? Ada 3 angkot yang kita hilangkan. Kita ganti dengan bus. Jadi sistemnya meremajakan angkot menjadi bus Transpadang. Dan Transpadang itu milik pengusaha angkot loh. Nah, ini yang menariknya di sini. Itu ya? Kalau yang 1, 2 itu milik bus, ini milik pemerintah, bantuan dari Kementerian Perhubungan. Koridor 5 itu adalah milik masyarakat sendiri, pengusaha angkot itu sendiri. Termasuk koridor 6 yang akan kita luncurkan juga sedang dalam proses itu ya. Oh, jadi gini Pak Yud, karena kita juga sering menerima pendapat masukan untuk menyampaikan bahwasannya dengan hadirnya Transpadang dengan tanda petik lah ya, banyak katanya mematikanlah angkutan kota yang selama ini konvensional yang sudah bertahun-tahun membantu masyarakat untuk bertransportasi. Kira-kira apa nggak para pengusaha-pengusaha angkotnya diakomodir untuk bergabung dengan Transpadang? Itu yang saya sampaikan tadi. Yang punya bus itu pengusaha angkot mereka itu diganti dengan Transpadang. Jadi 3 angkot kita keluarkan, kita plat hitamkan istilahnya, tidak menambang lagi. Yang busnya ditambah 1 situ. Nah, bus ini milik pengusaha angkot yang punya angkot tadi, yang dikeluarkan tadi. Yang Transpadang ini? Ya, Transpadang ini. Nah, itu menariknya. Jadi dengan ada demikian itu, maka tidak ada menambah pelayanan supply kita. Karena angkot yang lama itu kan juga saingannya yang 3 kan hilang, mengganti aja. Beda kalau angkot nggak ada dihilangkan, kemudian busnya tambah, ya tentulah berpindah penumpangnya kan gitu. Dampaknya terasa. Ya. Tapi saya kira dengan program seperti ini kita mengakomodir pengusaha angkutan lokal, saya kira itu win-win solution gitu. Malah mereka dengan adanya subsidi ini malah pengusaha itu menjadi ada semacam kepastian usaha. Betul. Mereka menerima per kilometer. Teman-teman tahu setiap kilometer kita bayar per kilometer sekian. Nggak mau tahu penumpangnya ada nggak ada, itu dibayar oleh pemerintah. Per kilometer sekian. Ada penumpang tidak ada penumpang per kilometer dibayar. Pengusaha itu dibayar layanannya, jadi by the service namanya. Pemerintah membeli layanan. Nah, uang tiketnya masuk pemerintah. Kalau sekarang kan masuk ke PSM. Nah, PSM nanti kekurangan itu baru disubsidi pemerintah. Artinya si operator angkutan, pengusaha angkutan itu, mereka harus melayani sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi nggak ada istilah ngetem-ngetem, nggak ada istilah kejar-kejar setoran, nggak ada. Yang penting mereka jalan, dibayar dengan standar pelayanan. Malah mereka kalau standar pelayanan minimal atau SPM itu mereka langgar, mereka kena denda. Nah, ini mengamankan masyarakat juga. AC mati, ketahuan sama kita, denda. Otomatis si pengusaha ini tentu bagaimana supaya AC tetap hidup. Dia berusaha supaya tidak dirawatlah mobilnya. Jadi polanya ini memang berubah. Beda dengan angkot. Angkot kan kasih angkot guna store sekian. Nah, bagaimana ya kejar setoran itu ugal-ugalan, kejar-kejaran untuk ngejar setoran. Nah, inilah sebenarnya penyelesaian masalah angkutan umum itu di situ. Bagaimana pemerintah mengambil alih untuk mensubsidi angkutan umum itu dengan mensubsidi dengan harga murah, masyarakat menjadi bisa menikmati layanan itu dengan akses yang terjangkau. Dan juga kepentingan nanti otomatis kan tidak perlu pelebaran jalan atau apa kan juga pemerintah kan untungnya di situ. Biaya untuk penambahan jalan pun akan berkurang. Diganti dengan subsidi ke masyarakat. Jadi polanya artinya begini Pak ya, artinya Transpadang itu seluruhnya regulasinya sudah diatur ya, kecepatannya pun harus diatur gitu Pak ya. Nggak boleh ugal-ugalan, jam sekian berangkat dari halte, ketemu jam sekian, jadi atur schedule-nya semua. Kira-kira terobosan yang ke depan apa yang akan dibuat oleh Dinas Perhubungan Pak Yud? Ya, kami dari Dinas Perhubungan tentunya yang program-program yang ada ini kami tuntaskan. Semacam koridornya 6 kan yang direncanakan. Sekarang baru 3, menyusul 1 lagi 4. Tahun depan ada 2 lagi koridor yang akan kita buka. Itu kami tuntaskan ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya koridor, otomatis kan orang dari mana saja bisa mengakses Transpadang itu. Sehingga berkurang juga penggunaan kendaraan pribadi. Kita nggak melarang orang membeli kendaraan pribadi, Bung Herman. Tapi bagaimana mereka
menggunakan kendaraan pribadi itu untuk aktivitas sosial saja. Aktif saat bekerja mereka bisa menggunakan angkutan umum gitu. Sebenarnya itu. Oke, pemirsa investigasi Channel TV, bahwasannya tadi yang sudah disampaikan oleh Dinas Perhubungan oleh Bapak Yudi, artinya bagaimana sih artinya salah satu kerjasama agar kiranya masyarakat itu mampu nyaman lah dengan kendaraan yang ada di Kota Padang. Pak, kita kembali lagi. Pak, kita tahu saat ini kan Dinas Perhubungan juga tidak kerja sendirian. Dia sering juga dibantu oleh Satlantas Kota Padang, dengan Satpol PP, artinya untuk menertibkan jalan-jalan. Nah, selama ini Pak, bagaimana kolaborasi dengan 3 instansi terkait? Ya, tentunya kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Intinya itu, kita butuh dukungan dari instansi samping kita. Yang paling terkait itu ya Satlantas Padang, dan Pol PP juga. Nah, kami selalu bergandengan tangan ini. Apalagi dalam melakukan penertiban itu selalu mengajak Polresta, termasuk rekayasa lalu lintas yang saya sampaikan tadi. Itu ketika kita kita punya ide seperti itu, kita cek lapangan, kita data, kita ajak lantas, polsek setempat, malah jangan itu camat dan lurah pun kita libatkan. LPM pun kita libatkan. Jadi ketika kita mengeksekusi rekayasa lalu lintas itu, udah semuanya Pak. Tidak bekerja sendirian ya. Iya, tersepakati. Ini ada alternatifnya ini. Yang ini kerugiannya ini. Yang ini kelemahannya ini positifnya ini. Jadi kita analisa bersama, kemudian kita tetapkan ini. Sehingga ketika kita terapkan, itu adalah hasil yang terbaik karena sudah merupakan pemikiran berbagai pihak di situ. Masuk polisi, masuk Pol PP, termasuk camat juga. Alhamdulillah yang sudah kita lakukan sekarang ini umumnya berhasil itu. Jarang yang gagal lah yang sudah kita buatkan rekayasa lalu lintas ini. Kemudian ke depan juga kami sangat mengharapkan dukungan instansi ini. Mungkin Perhubungan kerja sendiri. Dan selama ini kami juga sudah menjalin. Termasuk kemarin terakhir itu masalah PKL yang di depan UPI itu. Depan UPI kan banyak PKL tuh. Nah, kemarin Satpol PP kirim surat ke kita. Itu kata ngambil listriknya malam itu dari SPLU namanya, Stasiun Pengisian Listrik Umum. Nah, di situ diambilnya beli token, kemudian ngambil listrik di situ. Nah, Satpol PP meminta kepada kami untuk koordinasikan dengan PLN untuk bisa membongkar SPLU itu. Kami laksanakan. Sehingga kami bongkar itu dengan harapan listrik nggak ada, PKL nggak bisa jalan lancar lagi gitu. Karena kan sebenarnya kan janganlah di jalan lah ya. Kan berusaha itu nggak harus di jalan. Carilah tempat yang gitu. Kenapa kok jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan dana miliaran malah triliunan dipakai itu gitu loh. Bukan nggak boleh jualan. Nggak boleh jualan. Siapa sih yang ngelarang jualan? Gitu. Tapi pada tempatnya lah. Kita mohon seperti itu. Masyarakat nggak sadar lah. Kalau kita membuat kemacetan yang rugi kan masyarakat kita juga, ya kan gitu. Akhirnya orang malas ke daerah situ, ya nggak laku juga jualannya kan. Orang udah malas ke situ kan. Kan gitu efeknya. Nah, jadi kalau semua kita itu sadar dengan yang kepentingan kita masing-masing, saya kira bagus kok semuanya. Karena gini, kita juga pernah wawancara ngobrol lah ya dengan Kasatpol PP Kota Padang, Bapak Mursalim, begitu kan. Artinya kan ini saling keterkaitan antara Dinas Perhubungan dengan Satpol PP. Karena bagaimana kalau mereka jualan di jalan, di tepi-tepi jalan akan mengurangi itu kemacetan. Bagaimana penertiban itu kan harus saling sinergis lah Dinas Perhubungan dengan Dinas Satpol PP itu. Jadi ini Pak, apa sih Pak harapan kesadaran Pak, bentuk kesadaran lah untuk masyarakat kita agar kiranya kita sama-sama lah menghormati agar kita ini juga tertib berlalu lintas gitu. Ya, kami itu tuh berharap aja kita masyarakat ya seperti tadi. Kalau mau jualan tidak ada orang larang jualan, tapi pada tempatnya. Jangan berjualan di badan jalan, di trotoar, karena peruntukannya bukan untuk jualan kan gitu. Ketika kita merasa berhak, ini saya berhak loh mencari hidup, benar. Tapi juga orang lain juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sudah disiapkan pemerintah kan gitu. Jadi jangan hak kita saja yang kita kemukakan, hak orang lain kita langgar. Juga seperti itu. Jadi kalau semua menyadari haknya dan kewajibannya, insya Allah tertib. Oke Pak Yudi, kayaknya kita juga dibatasi waktu. Oke, closing statement Bapak, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para
pengendara ya, para pengendara agar masyarakat lah tertib berlalu lintas dan begitu juga Dinas Perhubungan pada prinsipnya siap memberikan satu pelayanan dan memberikan satu inovasi agar kiranya kita mampu berlalu lintas tertib dan nyaman. Silakan Pak Yudi. Baik, kepada seluruh masyarakat ya, baik pengguna jalan maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan pelayanan transportasi, kami menghimbau untuk para pengguna jalan menaati aturan-aturan lintas yang sudah dibuat, karena aturan itu dibuat untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kelancaran kita bersama. Nah, kalau parkir ya lihat, tengok kiri kanan dulu ketika parkir mobilnya. Ini enggak, mobil sebelah sini udah parkir, kita parkir lagi sebelah sini. Iya. Nah, juga lihat-lihatlah dulu, ini ganggu nak nih, saya parkir di sini. Apalagi kalau ada lampu larangan ya, udah pasti ya nggak boleh parkir gitu. Jadi kemudian bagi warga masyarakat yang menggunakan angkutan umum, ya janganlah bertahanlah terus di angkutan umum, jangan berpikir untuk beli kendaraan lah, gitu, atau untuk menggunakan kendaraan untuk bekerja, untuk sekolah, karena kita pemerintah siap untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum ini, sehingga masyarakat lebih nyaman ya angkutan umum. Kalau masyarakat senang dengan angkutan umum, tentunya jalan kita juga akan berkurang kemacetannya. Dan dana masyarakat juga tidak terbuang percuma. Gitu kan. Apalagi BBM sekarang mahal. Jadi pakailah, gunakan angkutan umum ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu kalau tentunya kesadaran kita bersama, bagaimana pemerintah tentu melaksanakan tugas dengan baik, kemudian masyarakat juga hak dan kewajiban masyarakat juga terlaksana dengan baik. Insya Allah semuanya menjadi sesuai yang kita harapkan. Oke. Terima kasih Pak Yudi atas bincang-bincangnya di Investigasi Channel. Tapi pemirsa Investigasi Channel, demikianlah obrolan kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Bapak Yudi. Bahasanya dia menghimbau kita harus sama-sama kooperatif antara dinas dan masyarakat agar kiranya pemerintah Kota Padang juga akan berusaha dan maksimal mungkin memberikan pelayanan perhubungan untuk masyarakat. Baik, dari kantor Dinas Perhubungan Kota Padang, saya Herman Jetar, kameramen Aldo, meliput secara khusus di Dinas Perhubungan. Kita kembali lagi pada liputan lainnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam investigasi channel.